Ya. Baik, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Ya. Sudah, cuma kemudian kurang semangat. Eriani Melanisa Putri, Anggun Widiawati, Aryadi Andi Saputra, baik, hadir. Dandi Permana, kemudian Julia Ijulansari. Ini memang namanya begini di absen kok, benar kan? Hah? Oh, ini siapa yang nulis? Hah? Ini sepertinya Ijulan. Ya, makanya kemarin Bapak taruh juga nama kalian pas di laptop Ijulan. Ya, ini tulisannya nanti mohon diperbaiki ya. Di sini W Wulan. Ini terpisah ya, kaki satu, kaki dua. Lanjut. Meirani Pida Astuti. Baik. Konita Yunaida. Rehan Sari Rahmadani. Baik, Septi Anggraini. Galih Raka Siwi. Galih Raka Siwi ya. Baik. Untuk absen berarti total semuanya hadir semua ya. Jumlah kalian semuanya 13 yang muslim ya. Yang muslim semuanya kalau tidak salah 13 orang. Jadi hadir semua, lakinya 5 orang, perempuannya 8 orang. Jumlah kita semua 13. Baik, kita lanjutkan. Adapun yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah materi kita tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, di sini Bapak tidak akan banyak berceramah, tetapi kalian paham sudah kedudukannya. Apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah sesuatu itu hukum sunnah. Itu hukum sunnah. Tapi kalau sunnah di situ adalah di sini sunnah itu adalah apa-apa yang melekat pada Nabi kita. Ya, ada 3 kalau tidak salah. Jadi ucapan beliau, ya, perbuatan beliau dan ketetapan beliau. Artinya ketetapan Nabi Muhammad itu sunnah. Ya, itu sunnah. Kalau hukum sunnah beda lagi, itu hukum dalam pelaksanaannya. Kalau sunnah tadi Nabi berucap itu dimasukkan dengan sunnah. Kemudian Nabi berbuat itu disebut atau ketetapan Nabi. Ketetapan itu adalah apa-apa yang Nabi ketika ada suatu perkara Nabi diam, tidak melarang, tidak menyuruh, maka itu dianggap boleh. Nah, itu persepsinya. Ditafsirkan itu boleh. Kalau tidak dilarang, tidak disuruh, berarti dia boleh. Andaikan itu tidak boleh, maka Nabi akan melarang. Ya. Maka di tengah-tengah diambil, artinya boleh. Itu takrir namanya atau ketetapan. Nah, sudah paham dulu judulnya ini. Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, nanti tujuan pembelajaran kita ini adalah, ya, tujuan pembelajaran kita adalah nanti pertama kita dapat membaca Quran surah berapa? An-Nisa ayat 59. Nah, tujuan kita pertama adalah dapat membaca Quran surah An-Nisa ayat 59. Itu tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, dapat mengerti makna yang terkandung dalam Quran surah
apa? An-Nisa ayat 59. Selanjutnya ada 3 saja mungkin yang bisa kita coba praktik ya, atau kita pelajari. Yang ketiga adalah dapat ya tadi membaca, kemudian memahami maknanya. Selanjutnya adalah kalian nanti dapat membuat karya, ada produknya. Dari pemahaman kalian bisa ekspresikan atau impresentasikan ke dalam bentuk karya, ya, ke dalam bentuk karya. Baik, selanjutnya silakan kalian melihat ke papan tulis. Kita akan masuk ke membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya. Namun sebelumnya Bapak akan coba praktekkan sebentar ya. Bapak akan coba praktekkan, nanti tinggal kalian yang mencoba membaca secara bersama-sama. Kalau ada yang siap membaca sendiri, Bapak persilakan untuk membaca sendiri. Boleh. Ya, bahkan Bapak beri apresiasi yang berani mencoba. Ya, segala sesuatu itu kalau ada nih keberanian untuk mencoba, itu nilainya beda. Sama di pelajaran apapun, ya, sama. Baik. Kita pakai ini saja biar jelas. Bisa terlihat di papan tulis? Bisa. Itu tapi ya agak sedikit naik ya. Agak sedikit naik. Di sini terlihat? Jelas tidak nih? Ini papan tulisnya ini masih ada bekas-bekas lem ya. Nanti silakan kalian bersihkan bekas lem apa ini? Isolatif ya. Jadi tertutup. Papan tulisnya masih bagus. Ya. Kita akan membaca Quran surah An-Nisa ayat 59. Nanti tugas berikutnya adalah mempelajari kandung yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Kemudian selanjutnya adalah menghafal Quran surah An-Nisa ayat 59. Nanti untuk yang belum bisa baca Al-Quran, Bapak akan berikan dalam bentuk tulisan Latin. Tulisan Latin pakai bahasa Indonesia maksudnya ya, dituliskan. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Nanti ya Bapak akan tulis dengan menggunakan tulisan Latin. Baik, coba kalian perhatikan. Nanti Bapak harapkan bisa membaca satu persatu. Bapak akan bacakan sedikit ya tentang Quran surah An-Nisa ayat 59. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum
dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti yang kurang panjang napasnya boleh mengulang-ulang, artinya mengulang dari kalimat sebelumnya. Ya. Nah, selanjutnya ada yang mau mencoba? Silakan. Bapak berikan apresiasi ya untuk yang mau membaca. Yang pertama dulu. Ya. Tidak usah takut, sama seperti pelajaran seni. Tari kita berani. Vokal solo misalnya menyanyi kita berani. Baca puisi kita berani. Jadi baca Al-Qur'an pun harus berani. Baca puisi ada salahnya, ada kurangnya? Ada. Tapi kan kita berani. Al-Qur'an juga sama. Kalau ada kekurangannya nanti dikoreksi secara bersama-sama, ya. Kalau ada kekurangannya, silakan dulu siapa yang mau coba? Wanita dulu. Baik. Kita coba untuk Ananda Wanita Yunaida ya. Nah, silakan. Beri aplaus dulu, tepuk tangan dulu. Baik. Silakan. Baik. Agak dekat sedikit mic-nya. Nah, baik. Coba diperhatikan di depan ya. Tadi yang kita sudah baca tadi itu, kemudian nanti akan ada tugas kelompok ya. Tapi sebelum tugas kelompok, kita coba dulu yang di hukum bacaan ini dulu tentang tajwidnya, kemudian makharijul hurufnya. Makharijul huruf itu apa? Tempat keluarnya huruf. Khort, makharij, tempat keluar. Semua tempat keluar huruf itu adalah di mulut. Cuma mulut itu ada bagiannya. Ada yang di mulut, di bibir, ada yang di tengah, ada yang di tenggorokan, ada yang di langit-langit mulut. Beda-beda. Misalnya huruf kho. Kho di mana? Kho-nya di mana? Di tenggorokan. Cara bacanya bukan ho ya, tapi ho-nya itu ada suara getaran di situ. Ho. Coba. Kho. Septi. Kho coba. Kho. Ulang. Di kerongkokannya bunyi. Lagi? Belum terdengar. Coba. Nah, itu udah. Coba. Nah, ya. Itu dong. Anggun? Kho. Lagi? Sekali lagi? Ya, sudah mulai keluar. Lagi, keras lagi. Kho. Baik, rada. Bunyinya itu ya, tinggal kerasnya nanti kalian upayakan sendiri. Ada yang lebih kecil suaranya kho-nya, kho, ada kho. Nah, kalau itu yang keluar dahak, ya. Nah, jangan terlalu keras, nggak usah. Tapi kalau untuk belajar nggak apa-apa. Kho. Seperti orang akan membuang dahak, itulah tempatnya bunyi suara huruf kho. Kho. Kalau ain itu di tenggorokan juga, ya ain, ya. Ha juga sama di pangkal tenggorokan atau pangkal kerongkongan. Ha itu dia lembut. Ya. Sa di ujung.
di ujung lidah. Kemudian za juga di ujung lidah, huruf za. Baik. Po. Ya. Po. Ati Allah. Ya. Nah, coba kita lihat. Satu, kita bahas sebentar saja ya. Habis itu kita istirahat. Ada mad jaiz munfasil. Ya, apa arti jaiz? Jaiz itu artinya boleh. Mad itu artinya panjang atau bacaan panjang maksudnya. Munfasil itu adalah dia terpisah ya, terpisah. Ya, munfasil. Maka di situ dia ada terlihat antara huruf alif ya, huruf alif atau hamzah terpisah dia dengan alif berikutnya atau mat pada kalimat berikutnya. Bedanya itu saja ya. Jadi alif ketemu mat tapi dia terpisah, itu ciri-ciri mad jaiz. Ya, perhatikan. Paham ya ciri-cirinya? Kalau Bapak sebutkan di tempat lain kira-kira bisa nanti yang tidak ada nama hukum bacaannya, tapi Pak Guru tampilkan ayatnya. Nah, ingat kategorinya ya, ada alif atau hamzah ketemu mat. Ketemu mat. Paham mat ya? Ketemu mat. Tapi dia terpisah, katanya itu terpisah dia, enggak nyatu, maka dia mad jaiz. Kebalikannya adalah mat wajib muntasil ya. Mat wajib muttasil. Jadi dia kebalikannya, kalau dia adalah ada alif atau hamzah ketemu dengan mat tapi dia nyambung satu, dia menjadi satu, tidak terpisah seperti itu. Ya itu terpisah. Apa contohnya? Misalnya malaikah, itu nyambung. Atau ya. Selanjutnya matobi'i, ya ini mudah saja kalau matobi'i ya. Matobi'i itu kalau ada yang panjang, setiap dibaca panjang tapi panjangnya tidak terlalu panjang, maka itu matobi'i, kurang lebih dua harokat atau satu ketukan. Nah, selanjutnya berapa huruf matobi'i? Berapa? 3. Yang 4 itu apa? Yang 4 idgham bigunna itu 4. Kalau matobi itu ada 3. 1 i, huruf matobi hurufnya i, ya. Alif boleh. Ya, sama-sama aja. Apa dulu? Mau enggak urut sama? Apa tadi satu? Huruf matobi alif. Lanjut. Ya sama wawu. Ya kalau didahului oleh harokat kasroh. I, bi, ti itu si, ji, si, jinping. Selanjutnya kalau ada huruf wawu didahului oleh domma. Terus yang tanda baca seperti yang ke-9 itu ya. U, bu, tu, ju, su, hu itu matobi. Kemudian ada alif berpasangan dengan harokat fathah atau atas ya. Ma. Di situ contoh matobi apa situ? Zi itu matobi. Kalau bunyi matobi. Kalau nu hukumnya apa? Atau di au itu kan ada kata wa ati'u, ada 2 berarti situ ya matobi'inya. 1 di kata ti, 2 di kata au, matobi'i 2 di situ. Ya. Kalau di kata amanu bi ati'u di mad jaiz munfasil, situ ada 2 hukum. 1 ada mat iwat juga situ, mat iwat. Kemudian mat tabi'i sama mad jaiz munfasil.
Lanjut aja, percepat ya. Rasulah matobi minkum. Nah, minkum ini hukum bacaannya ikhfa. Apa tuh ikhfa? Samar, tidak jelas dia ya, tidak jelas. Samar, buram antara huruf nun mati ketemu dengan huruf ikhfa. Jadi tidak bilang minkum, tapi samar-samar minkum. Kalau asli, kalau yang jelas adalah kun, itu jelas. Tapi kalau ini kun, seperti orang tawon ya kayaknya ya. Seperti tawon, gak jelas. Tidak tawon. Ya. Apalagi anta, coba anta. Ya, ada berapa huruf ikhfa? 15. Hafal? Insyaallah. Hafal ya? Ta, jim, dal. Ro masuk enggak, Ro? Huruf apa dia? Oke. Za, kemudian habis za, sin, shin, so, do, to, zo, fa, ko. Bagus, pas. 15. Huruf ba nggak masuk, kenapa? Dia huruf iklab. Ro lah huruf idgham bila guna nggak masuk. Nah, 15. Ya. Dah bagus. Kemudian ada huruf ikhfa sudah lagi. Izhar syafawi. Huruf izhar syafawi ini sama juga dengan huruf izhar halki. Sama. Bedanya adalah sebab. Kalau di ikhfa itu hukum nun mati. Kalau di izhar syafawi itu hukum mim mati. Bedanya itu saja, beda sebab. Ya, makanya di situ ada contohnya kuntum tu. Tum mim mati bertemu huruf tu. Maka dia terputus. Kuntum tu minu. Enggak boleh dibaca kuntum tu, enggak boleh. Fa'in tanaza'tum fi, langsung bertemu. Selanjutnya terakhir sama idgham bila guna udah saja ya. Ada di situ ada kata tarkik billah. Kalau kata tarkik kebalikannya apa? Tafhim, tebal ya. Tarkik itu tipis, billah. Tafhim itu tebal, Allah ya. Allah. Ya. Terakhir idgham bi gunnah, tadi yang disebutnya me tadi. Huruf idgham bi gunnah itu ada 4, disingkat yanmu atau ya nun mim wawu. Ya. Oh ya, idgham bila gunnah hurufnya ada 2, huruf ro dan lam. Ya. Baik, mungkin selanjutnya kita tutup ya. Kita tutup. Sampai mana udah? Sampai mana? Wa yaumil akhir. Nanti sedikit lagi ya. Zalika khairum wa ahsanu ta'wila. Tinggal dikit. Wahai orang-orang yang beriman. Oke, ya. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah Rasul. Wa ulil amri, dan ulil amri. Minkum, di antara mereka. Kalian atau kamu? Kalian. Fa'in, kemudian jika kamu tanazatum, ya. Fa'in tanazatum, jika kalian berbeda pendapat, fi syai'il, dalam suatu, boleh tentang suatu perkara boleh. Tentang sesuatu. Ya. Farudduhu,
Maka back dikembalikan. Maka kembalikanlah ilallahi kepada Allah wa rasuli dan rasul. Il kuntum Jika kalian tu'minuna beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. oke. Zalika yang demikian itu khairun yang lebih utama, Oke, utama lebih baik. wa ahsanu lebih baik, Ya. takwila akibatnya. Oke. Khair itu artinya baik ya. Baik boleh, utama juga boleh. Wa ahsan ta'wila dan lebih baik akibatnya. Oke. Rehan sampai mana udah Rehan? Aku sampai Selesai. Wal yaumil akhir. Oke, lancarkan dulu sampai di situ. Ya. Nanti ditambah lagi kalau sudah lancar sampai di situ. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Itu bab yang kita pelajari. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Harapannya adalah Al-Quran itu sebagai acuan kita dalam berkehidupan. Ya, makanya itu pakai jilbab itu pedoman Al-Quran, tutup aurat. Itu dari Al-Quran, itu bukan dari mana. Al-Quran yang diperintahkannya kepada Nabi Muhammad. Hai Nabi Muhammad, perintahkan suruh anakmu, istrimu untuk mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Maksudnya jilbabnya panjang, bukan diikat di leher ya, dililit ya. Tapi kalau untuk sekolah boleh lah, nggak apa-apa. Yang penting jilbabnya auratnya tertutup. Nanti kalau di kemudian hari bisa kalian pakai yang syar'i misalnya. Tapi aurat pada intinya itu adalah menutup rambut, menutup badan bagi perempuan ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Membacanya juga harus rutin. Kemudian terus belajar, jangan sampai lulus SD, SMP, sampai kelas 3 kita juga harus tetap belajar. Setelah masuk SMA juga harus tetap lulus SMA juga harus tetap Nah, jadi terus belajar sampai kita meninggal. Al-Quran tidak akan bisa kita selesai kita pelajari ya. Banyak yang harus dipelajari Al-Quran. Ya mungkin hanya itu yang dapat ya Bapak sampaikan pada materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya. Untuk kedepannya kita akan lanjut nanti ke materi membuat karya. Siap ya, membuat karya dengan menyiapkan bahan-bahannya adalah menyiapkan kertas gambar, boleh kecil aja dulu Bapak. Kita akan buat poster ya. Kita akan buat poster. Jadi tidak usah pakai kertas karton terlalu besar. Kertas gambar saja. Buku gambar yang kecil, atau nanti kalau Pak Guru bagikan kertas HPS, cuma tipis dia. Ya, yang punya pensil warna boleh dibawa nanti. Kalau yang punya, nanti hasil karyanya akan Bapak tempel di mading atau di dalam kelas. Ya, oke, kita bikin poster tentang
ya tadi ya kehidupan sehari-hari bagaimana. Nanti untuk pertemuan berikutnya ya kita akan buat poster. Bisa Kamis depan atau setelahnya, ya. Bukan, kita kerjakan di sekolah, ya. Nanti dalam bentuk kelompok boleh atau dalam bentuk individu, ya. Kalau mau pilih ringan itu berkelompok, tidak banyak butuh alat dan bahan. Kalau sendiri-sendiri kan perlu bawa satu-satu tuh alatnya tuh. Habis berapa pensil warna tuh. Tapi kalau berkelompok kan sedikit habisnya. Bagi jadi 3 kelompok atau 4 kelompok. Nanti Bapak bagikan kelompoknya ya, kalau pas mau pertemuan berikutnya. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Ya, terima kasih atas keceriaan kalian pada pagi hari ini. Kemudian jangan lupa belajar di rumah, diulang-ulang lagi Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ya, dan seterusnya. Pahami maknanya, belajar di rumah. Nanti akan Bapak sampaikan, Bapak bagikan materinya ya untuk belajar di rumah. Baik, untuk itu kita tutup dengan doa secara bersama-sama ya. Untuk akhiri pelajaran ya. Baca doanya ya sendiri-sendiri saja boleh. Nanti ke depan kita akan hafal doa sebelum belajar yang lebih lengkap ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh istirahat.